Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kita semua selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak, berjumpa kembali dengan Ibu Novita. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tematik muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Materinya mengenai penggunaan huruf kapital. Nah, anak-anak, sebelumnya sudah membahas mengidentifikasi huruf kapital dan huruf sambung dengan Ibu Devi ya. Sekarang akan Ibu bahas kembali. Nah, anak-anak, sebelum belajar silakan siapkan dahulu buku paket pulpena 2C serta alat tulisnya. Kalau sudah siap, sama-sama kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, aturan penggunaan huruf kapital pada teks. Anak-anak, ada yang masih ingat dengan penggunaan huruf kapital? Ya, huruf kapital biasanya kita gunakan pada awal kalimat, kemudian pada kata dalam judul teks, pada nama orang, serta nama bulan dan nama hari. Nah, setelah ini akan Ibu bahas dari masing-masing penggunaan. Yang pertama adalah penggunaan huruf kapital di awal kalimat. Sekarang anak-anak perhatikan layar anak-anak. Ada beberapa contoh kalimat disertai dengan penulisan huruf sambungnya. Yang pertama ada kemarin sore, Benny dan ayahnya mencuci kandang ayam. Nah, ini yang Ibu beri tanda dengan stabilo ini. Ini kemarin ini di awal kalimat, jadi huruf K-nya kapital. Dan B pada kata Benny, kenapa diberi kapital? Karena ini nama orang. Nah, ini adalah contoh penulisan dalam huruf sambungnya. Selanjutnya, contoh kalimat yang kedua adalah Dayu gemar memberi wortel pada kelincinya. Huruf D pada kata Dayu atau pada nama Dayu ditandai atau menggunakan huruf kapital. Karena ini selain nama orang berada di awal kalimat. Selanjutnya yang ketiga, jika kandang hewan peliharaan tidak dibersihkan, maka akan timbul penyakit. Huruf J pada kata jika merupakan huruf kapital karena ada di awal kalimat, betul. Nah, anak-anak bisa sambil memperhatikan bagaimana penulisan huruf sambungnya ya. Seperti ini. Nah, selanjutnya yang kedua, kata pada judul teks. Nah, kalau anak-anak perhatikan pada layar anak-anak, di sini Ibu memberikan contoh beberapa foto dari teks atau bacaan yang terdapat pada buku pulpena 2C. Yang pertama ada bebek Patani. Ini merupakan salah satu contoh yang terdapat pada latihan subtema 1 di tema 6. Nah, ini bebek Patani. Dari judulnya, semua menggunakan huruf kapital pada awal kata. B pada kata bebek, P pada kata pak, serta T pada kata tani. Contoh selanjutnya pada judul teks adalah ini. Aturan penggunaan huruf kapital pada teks. Jika anak-anak perhatikan judul di teks ini, ada satu kata yang tidak menggunakan huruf kapital di awal katanya, yaitu ini, kata pada. Kenapa kata pada ini tidak menggunakan huruf kapital pada huruf P-nya? Karena ini merupakan contoh dari kata penghubung. Contoh lain dari kata penghubung itu ada pada, yang, dan, untuk, atau. Nah, itu merupakan beberapa contoh kata penghubung yang di depannya kita tidak boleh menggunakan huruf kapital pada penggunaan teks apabila tidak semuanya kapital ya. Seperti itu. Nah, kita perhatikan lagi huruf A pada kata aturan, P pada kata penggunaan, H pada kata huruf,
K pada kata kapital, dan T pada kata teks. Nah, yang lain sudah menggunakan huruf kapital kecuali tadi. Seperti yang sudah Ibu bilang, kata penghubung tidak menggunakan huruf kapital di judul teks. Ibu ulangi lagi ya, contoh kata penghubung lainnya adalah dan, untuk, atau, pada, dan kata lain sebagainya. Nanti insya Allah pada kesempatan selanjutnya akan Ibu beri contoh kembali. Selanjutnya ada judul teks kandang baru untuk kelinciku. Huruf K pada kata kandang, B pada kata baru, K pada kata kelinciku menggunakan huruf kapital. Kecuali untuk, karena kata untuk merupakan kata penghubung. Nah, yang ini anak-anak mengenai huruf kapital pada judul teks, anak-anak bisa pahami? Kalau anak-anak sudah pahami, kita lanjutkan ke contoh penggunaan huruf kapital selanjutnya, yaitu penggunaan huruf kapital pada nama orang. Di sini Ibu membuat dua contoh kalimat menggunakan huruf kapital pada nama orang. Contoh yang pertama adalah Dedi dan Made membeli ikan hias di toko. Nah, anak-anak, jika anak-anak perhatikan, huruf D pada kata Dedi dan M pada kata Made atau nama Made menggunakan huruf kapital. Kenapa? Karena Dedi dan Made merupakan nama orang. Di bawahnya sudah Ibu beri contoh bagaimana penulisan sambung penggunaan huruf kapital untuk nama orang. Ini adalah contoh huruf kapital untuk penulisan huruf D. Dan ini adalah contoh huruf kapital dalam penulisan sambung huruf M. Contoh yang kedua adalah Fitri bertemu dengan Komang di perpustakaan. Nah, huruf F pada nama Fitri, huruf kapital, dan K pada nama Komang, huruf kapital. Di bawahnya merupakan contoh penulisan sambungnya. Ini adalah penulisan sambung huruf F kapital, dan ini adalah contoh penulisan sambung huruf K kapital. Nah, anak-anak, selanjutnya adalah contoh penggunaan huruf kapital pada nama bulan dan nama hari. Yang pertama akan Ibu beri contoh penggunaan huruf kapital pada nama bulan, yaitu kalimat pertama, Dedi lahir pada bulan September. Huruf D di sini adalah huruf kapital karena ini ada di awal kalimat. Huruf S di sini merupakan huruf kapital karena ini merupakan nama bulan. Contoh selanjutnya adalah virus COVID-19 mewabah di Indonesia sejak bulan Maret 2020. Huruf V pada kata virus kenapa menjadi kapital anak-anak? Ya, ini seperti pembahasan sebelumnya ya, karena ini ada di awal kalimat. Kemudian kalau kita lihat kembali, huruf I pada kata Indonesia, mengapa kapital? Betul, karena ini merupakan nama negara. Nah, contoh lain tadi, nama negara, nama kota di awal katanya menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, huruf M pada kata Maret atau pada nama bulan Maret menggunakan huruf kapital. Nah, ini sudah Ibu beri contoh langsung bagaimana penulisan dalam huruf sambung. Contoh yang kedua adalah huruf kapital pada nama hari. Kalimat yang pertama adalah upacara dilaksanakan setiap hari Senin. Huruf U pada kata upacara mengapa huruf kapital? Ya, benar, karena ada di awal kalimat. Selanjutnya, huruf S ini kenapa kapital? Karena merupakan nama hari. Contoh kalimat yang kedua adalah siswa kelas 2 mengaji setiap hari Senin dan Rabu. Huruf S pada kata siswa merupakan huruf kapital karena ada di awal kalimat, serta huruf S pada kata Senin dan R pada kata Rabu merupakan huruf kapital karena merupakan nama-nama hari.
Nah, anak-anak, ini merupakan contoh penulisan sambung. Silakan anak-anak simak dengan baik bagaimana penulisannya. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini, penggunaan huruf kapital pada nama orang, nama-nama hari dan bulan, kemudian pada judul teks, dan pada awal kalimat, apakah ada yang anak-anak kurang pahami? Jika masih ada yang anak-anak kurang pahami, silakan anak-anak bertanya kepada ibu gurunya masing-masing ya. Selanjutnya, kalau anak-anak sudah paham, kita langsung masuk ke tugas. Tugasnya adalah di buku paket Pupena 2C halaman 133 sampai 134. Untuk nomor 1, anak-anak silakan kerjakan pada buku paketnya langsung ya. Nomor 1, tugasnya anak-anak melingkari huruf pada kata yang seharusnya menggunakan huruf kapital. Untuk nomor 2, anak-anak menuliskan kembali kalimat yang ada pada buku, yaitu nomor 2A, B, C, dan D. Yang pertama adalah anak-anak amati dulu, anak-anak cermati dahulu kata mana yang harus menggunakan huruf kapital. Nah, kalau sudah anak-anak analisis, kemudian anak-anak salin kembali menggunakan huruf sambung kalimat yang sudah anak-anak perbaiki penggunaan huruf kapitalnya. Anak-anak tulis di selembar kertas anggun atau buku anggun. Kemudian nanti hasilnya anak-anak staples lembar kertas tersebut pada buku pulpena anak-anak. Nah, anak-anak, itu tugas hari ini. Jika ada yang anak-anak kurang pahami, silakan anak-anak bertanya kepada ibu gurunya masing-masing ya. Baik anak-anak, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Jika masih ada yang anak-anak kurang pahami dari pembelajaran kita hari ini, jangan malu untuk bertanya kepada ibu gurunya. Selamat mengerjakan tugas. Jangan lupa selalu kerjakan tugas dengan baik, dengan bertanggung jawab, serta dengan ikhlas. Semoga ilmu yang kita pelajari dapat kita terima dengan baik, dapat menjadi ladang pahala, dan mendapat keberkahan. Amin. Sekian dari Ibu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.